Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 18 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghukum Bukan Membinasakan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 4 ayat 27 sampai 28. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakan, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar melihat sifat Allah selain sisi kasih, namun juga sisi Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang tidak bisa diduakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, menghukum bukan membinasakan. Sebelum kita membahas kedua ayat dalam Yeremia pasal 4 ayat 27 sampai 28, maka ada sebuah pertanyaan, setujukah kita dengan hukuman mati yang diterapkan oleh satu negara? Maka masing-masing punya pertimbangan. Satu negara yang menyetujui hukuman mati adalah itu memang setimpal dengan perbuatannya. Kalau orang tersebut mungkin melakukan pembunuhan berencana, orang yang melakukan pembunuhan satu keluarga, orang yang mengalami dia tidak sakit jiwa, namun menghabisi sebagaimana peristiwa banyak di Amerika, di berbagai tempat seseorang membawa senjata lalu menembakkan senjata ke kerumunan anak-anak yang sedang sekolah. Pada saat itu ada 20 mungkin 30 anak meninggal. Maka apakah layak untuk dilakukan hukuman mati? Kalau berdasarkan keadilan, maka itu layak itu untuk menjadi efek jerah sehingga tidak ada orang yang kemudian mencoba untuk melakukan perkara yang sama. Kalau melakukan tindakan perkara yang sama, maka dia pun akan mengalami hukuman mati. Bagaimana sebandingkah satu nyawa pembuat kejahatan dibandingkan mungkin dengan 20-30 anak yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak sedang melakukan kejahatan, lalu diberondong oleh senjata peluru oleh orang yang mengalami sakit secara kepribadian dan dosa yang menghinggapinya. Maka kita sepakat, hukuman mati layak buat orang tersebut. Tetapi bagi mereka yang tidak menyetujui hukuman mati dianggap itu sebagai HAM, hak asasi manusia. Orang tersebut bisa saja berubah apapun bentuk pertimbangannya. Kalau kita berbicara tentang kenyataannya bagaimana Allah menghukum, maka hukuman mati sesungguhnya bukanlah tujuannya untuk membinasakan. Tetapi hukuman mati adalah untuk mengajar bagaimana hukuman yang ada, yang diberikan oleh satu negara adalah untuk mengajar orang tersebut untuk hidup dalam kebenaran dan tidak merugikan orang lain. Kalau Allah menghukum bukan untuk membinasakan, kalau hukuman yang ada di dalam dunia melakukan hukuman mati adalah dalam rangka juga bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang di kemudian hari agar punya efek jerah untuk tidak melakukan tindakan yang brutal dengan melakukan pembunuhan dengan tujuan-tujuan yang jahat. Sahabat seperjalanan, di dalam Alkitab, kita bertemu dengan Allah yang menghukum. Bagaimana Allah menghukum orang-orang di zaman Nabi Nuh tenggelam oleh air bah. Bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan hujan air, hujan api dan belerang. Dan bagaimana Tuhan juga menghukum banyak orang, termasuk Herodes yang ditampar malaikat dan dimakan oleh cacing. Maka tujuan sesungguhnya bukanlah untuk membinasakan. Ada yang bertanya, itu bukankah Tuhan menghukum itu membinasakan? Sesungguhnya orang yang mendapatkan hukuman Allah, itu bukan dibinasakan oleh Allah. Itu didisiplin oleh Allah, dihukum oleh Allah. Tetapi yang membinasakan seseorang sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Pilihannya sendiri. Dia mengambil jalan yang salah, jalan yang keliru. Tetapi kasih sayang Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya dalam rangka membinasakan manusia. Bukankah dari seluruh penciptaan Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan keindahan, Allah memberikan anugerah demi anugerah. Oleh sebab itu, jauhkanlah pikiran kita yang buruk tentang Allah itu membinasakan. Kalau ada musibah terjadi, bencana alam, sakit penyakit, ada persoalan yang menimpa kita, yang di luar dugaan kita, sesungguhnya itu bukanlah rancangan Tuhan.
Karena Tuhan berkata, aku merancangkan rancangan damai sejahtera masa depan penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu dari mana timbul kecelakaan? Kecelakaan, berbagai macam keburukan. Itu karena manusia sendiri mengambil jalan yang salah. Kalau kita melihat pada ayat 27, sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi berkabung dan langit di atas menjadi gelap. Sebab aku mengatakannya dan telah merancangnya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripadanya. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Allah bisa mengizinkan khususnya orang-orang Babylon dan Assyria yang kemudian menyerang orang-orang Israel dalam izin Allah, supaya kemudian orang Israel bisa berbenah diri, berkaca, merenung, mengevaluasi diri. Apa jadinya kalau Tuhan mengizinkan hal yang buruk itu terjadi untuk membimbing manusia, mendidik manusia agar hidup dalam kebenaran, dalam rangka bukan untuk membinasakan, tetapi justru satu bentuk cinta kasih Allah seringkali Tuhan izinkan dalam peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan di atas, supaya kita mengingat tentang kasih setia Tuhan, supaya kita mengingat bahwa kita membutuhkan Allah. Bukankah orang yang sedang sakit lah yang baru cari dokter, sedang sehat-sehat dia tidak akan cari dokter. Orang dalam kesulitan yang sangat berat dalam kondisi bahaya, barulah seseorang mencari Allah. Sesungguhnya, bukankah seharusnya jangan sampai dalam kondisi bahaya, jangan karena sakit kemudian cari dokter, kondisi terancam berbahaya baru memanggil nama Allah. Sesungguhnya dalam setiap keadaan, kalau berbicara tentang sebuah kesetiaan kepada Allah, jangan sampai Tuhan menghukum kita, bukan membinasakan, supaya kita berbalik ke dalam tangannya, berbalik ke dalam jalannya. Ingatlah, Tuhan mengasihi, namun juga Tuhan menghukum. Tetapi hukuman Allah bukan untuk membinasakan. Hukuman Allah untuk menyadarkan kita kembali, supaya kita hidup kembali ke dalam jalan Tuhan, supaya kita hidup kembali ke dalam kebenaran Allah. Mari sahabat seperjalanan, berjuanglah dalam hidup ini, agar kita merubah kehidupan jangan seperti bangsa Israel. Karena mereka bebal, tegak-teguk, melawan Allah, menyembah dewa-dewa, meninggalkan Tuhan, melupakan akan segala kebaikan Allah di waktu-waktu terdahulu. Sampai kemudian firman Tuhan berkata, aku mengizinkan negeri ini sunyi sepi dan tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan gelap. Seakan-akan bumi berkabung karena bumi diciptakan untuk keindahan, kebaikan, kebahagiaan buat manusia. Kemudian dikatakan langit menjadi gelap. Seakan-akan itu menjelaskan terangnya bulan, bintang, matahari yang ada di langit telah tertutup oleh kegelapan hati manusia yang berjalan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, yang menjalani kehidupan dalam kehidupan berdosa. Biarlah kita terhindar dari hukuman Allah. Tapi jikalau Tuhan menghukum karena kesalahan kita, Tuhan bukan untuk membinasakan, dalam rangka mengasihi kita untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.